Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini kita akan mencoba mempraktikkan atau lebih banyak praktek mengenai bahasa asing. Pertama, bahasa Yunani, bahasa Turki, dan bahasa Inggris. Ya. Namun mempraktekannya dengan cakupan yang berbeda atau kemasan yang berbeda. Kan biasanya kalau misalkan praktek bahasa itu harus ada lawan bicara, atau misalkan dari mendengarkan musik kita menirunya dan sebagainya. Namun kali ini saya akan mempraktekkan bahasanya itu dari sudut pandang penyebutan nama Roberto Carlos di ketiga negara tersebut, atau yang sudah saya sebutkan barusan. Baik, kita akan coba ya. Tetap di channel saya, jangan beranjak, tonton sampai habis. Semoga bisa mengedukasi kita semua. Kita coba tuliskan atau ketikan ya, Roberto Carlos. Ini ya. Kita coba perdengarkan ya, kita coba simak. Roberto Carlos. Oke, nah kita react sejenak. Roberto Carlos, Roberto Carlos itu R-nya itu seolah-olah cadel. Kalau bahasa ininya mah tidak fasih. Misalkan contoh, kalau ada orang yang dikatakan juga dengan lidah pendek gitu. Jadi penyebutan konsonannya itu, konsonan huruf R itu tidak begitu jelas. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu memang membutuhkan aksen-aksen semacam itu, gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang kekurangan dari pelafalan gitu, yang tidak jelas dan sebagainya, suka dibully dan sebagainya, dibikin guyon semata. Padahal itu kalau dia belajar bahasa Inggris itu dia paling fasih dia, gitu ya. Oke, kita lanjut ke bahasa berikutnya ya. Kita coba bahasa Yunani. Coba ya, ini bahasa Yunani. Oke, kita coba bahasa Yunani. Kita perdengarkan lagi ya. Roberto Carlos. Untuk bahasa Yunani sendiri itu agak sedikit berbeda gitu untuk pelafalannya. Kalau aksennya sudah pasti berbeda gitu ya. Karena tiap daerah, jangankan tiap daerah gitu kan, tiap daerah yang ada di negara tersebut saja itu sudah pasti berbeda gitu ya. Gaya berbicaranya, gaya bahasanya. Kita akan khususkan ke pelafalannya, coba ya. Apakah ada perbedaan? Kalau di Yunani atau bahasa Yunani ini, orang-orang sana berbicara Roberto Carlos. Itu huruf B-nya itu atau konsonan B-nya itu seolah-olah memang dibaca B gitu. Tapi kalau kita analisis, itu terdapat konsonan antara M dan P. Perkataan B ini ada pada konsonan M dan P. Jadi dibacanya itu bukan Roberto Carlos, tapi Romberto Carlos, seperti itu. Kita coba ke bahasa Turki. Ya, barusan karena bahasa Yunani kita beranjak ke bahasa Turki. Kita coba ya. Kita simak. Roberto Carlos. Nah, ini Roberto Carlos. Nah, ini beda lagi aksennya dan juga pelafalannya. Kalau tadi kan antara M dan P untuk Yunani. Kalau bahasa Inggris itu R-nya itu kayak orang cadel gitu ya, atau tidak begitu jelas.
Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diketawain dan sebagainya, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu sangat-sangat diperuntukkan berbicara seperti itu. Kalau bahasa Turki ini lain daripada yang lain karena salah satu hurufnya R ini kan ada R ya khusus, kayak Roberto Carlos, nggak dibaca gitu, nggak diperjelaskan huruf R-nya ini, malah tidak diperdengarkan sama sekali gitu ya. Ini sama halnya dengan bahasa Prancis ya. Kalau bahasa Prancis kan masih ada huruf kalau dalam bahasa Arab kho gitu ya, lebih ke situ R-nya. Roberto Carlos gitu ya, kayak seperti itu. Ini lebih sama gitu, namun tetap berbeda karena setiap karakteristik juga berbeda gitu ya. Dan ini ada kesamaan dari konsonannya. Kalau yang satu itu kan memang benar-benar pure dihilangkan, kalau ini masih ada gitu ya. Mungkin kiranya bisa dimengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan.